Haleluya. Haleluya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada sampai malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau boleh menghimpunkan kami, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, bersekutu bersama di tempat ini guna menaikkan setiap pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kebesaran-Mu, oleh karena kemurahan-Mu yang kami alami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan beribadah kepadamu. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kiranya tangan kasih-Mu yang memimpin kami, menuntun kami dari awal hingga selesainya Tuhan. Berkatilah setiap kami yang terlibat dalam pelayanan malam hari ini, mulai dari pujian, singer, pemain musik, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahkan semua alat media yang kami pakai Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan jamah, sehingga semuanya Bapa boleh berjalan dengan baik dan kami boleh menikmati lawatan-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami. Biarlah tangan Tuhan yang menyertai umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan. Kiranya boleh tiba di tempat ini dengan selamat dan kami boleh bersama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mulaikan ibadah kami sore malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita ada dalam rumah Tuhan. Biar kita sama-sama menaikkan setiap pujian syukur kita kepada Tuhan, karena Dia layak kita sembah, kita layak meninggikan Dia, karena kebaikannya sungguh sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu
kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Yesus, Engkau baik. Saya undang bangkit berdiri. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Yesus, Engkau baik, Sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami sembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, sebab Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
Tuhan, ku mau memuji-Mu. Amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Bapak Saudara kasih Tuhan, kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, amin. Glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan
serukan, amin. Serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasihan Tuhan. Kita masih memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Aku mau nyanyi tentang Dia. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorak membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Amin. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Amin. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Puji Dia, puji Dia, dalam tempat kudus-Nya. Amin. Puji Dia, karena Dia yang berkuasa. Puji Dia, karena kebesaran-Nya. Biar yang bernafas memuji Dia. Puji Dia, puji Dia, dalam tempat kudus-Nya. Amin. Puji Dia, karena Dia yang berkuasa. Amin. Puji Dia, karena kebesaran-Nya. Biar yang bernafas memuji Dia. Biar yang bernafas memuji Dia. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kasihan Tuhan, kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap pujian kita boleh menyenangkan di hadapan Tuhan. Tuhan melawat setiap hati-hati yang datang malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebab Dia ajaib, mujizat-Nya tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu.
berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku, Tuhan Engkau ajaib bagiku, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Amin. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Saya Bapak Ibu bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh amin. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Edi Susanto akan bawa kita dalam doa firman Tuhan. Masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya, haleluya. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan pada sore malam hari ini. Kalau kami bersama masih boleh ada sebagaimana kami ada pada saat malam hari ini, Tuhan, ini semua bukan oleh karena kuat gagah perkasa kami. Ini semua oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar dan begitu baik. Tuhan,
kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, tiba sebentar saatnya kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau persiapkan untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Urapi dari tempat yang maha tinggi, biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu bukan kehendak hamba-Mu, melainkan kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mempersiapkan tanah hati kami yang subur untuk kami terima taburan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan sambut dan kami akan dengar kebenaran firman-Mu, hanya kami perlaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat dan kekasih pengharapan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam dan salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Patutlah kita bersyukur jika sampai saat ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Dan itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan juga karena kegagahan kita, melainkan semuanya terjadi karena kemurahan dan belas kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, tidak berlama-lama, marilah kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang pada malam hari ini saya beri tema tetaplah bersukacita. Tetaplah bersukacita. Saudaraku, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyamakan kata sukacita itu dengan girang, suka hati, gembira atau senang hati, dan bahagia. Kata sukacita itu memang jarang saya temui di dalam koran, di dalam majalah, dan media cetak yang lainnya. Tetapi di dalam Alkitab banyak sekali kita menjumpai kata sukacita, bahkan juga di dalam buku-buku rohani ya. Jadi kalau boleh saya berkesimpulan bahwa kata sukacita itu adalah menggambarkan suasana di sorga, atau dengan kata lain sukacita itu bersifat rohani sekali ya. Sulit kita mendefinisikan apakah itu sukacita. Sebab sukacita itu mempunyai pengertian yang lebih dalam daripada senang, daripada suka hati, gembira, dan lain sebagainya. Tetapi pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bagaimana Alkitab itu menjelaskan soal sukacita dan bagaimana kita harus bersukacita dan mengapa kita harus bersukacita. Untuk itu, baiklah kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca dari kitab suratan Rasul Petrus yang pertama, 1 Petrus pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-8 dan ke-9. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-8 dan ke-9. Demikian firman Allah. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Puji Tuhan. Kalau kita cermati ayat-ayat ini, kita mendapatkan
berapa unsur yang terpenting yang perlu kita cermati dan perlu kita perhatikan itu. Unsur apakah itu? Di sini ayat ini mengandung 4 unsur, yaitu kasih, yaitu ada kasih di sini, ada kasih, ada sukacita, ada iman, ada keselamatan. Jadi kasih, sukacita, iman, dan keselamatan. Kalau kita bandingkan dengan Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22, kita bisa melihat urut-urutannya. Kita buka Galatia Galatia 5. Tentu saudara sudah kenal ayat ini mengenai buah-buah roh, itu Galatia ayat pasal 5 ayat yang ke-22 tentang 9 buah roh. Kalau kita baca di sini, tetapi buah roh ialah kasih, gitu. Jadi urutannya pertama itu kasih. Kasih kemudian disusul dengan sukacita. Dan selanjutnya damai sejahtera. Dan seterusnya sampai yang terakhir penguasaan diri. Jadi kalau kita bandingkan tadi 1 Petrus 1 ayat ke-8 dan ke-9, yang dimana ada kasih, sukacita, iman, keselamatan. Ini relevan sekali dengan ayat yang kita baca sekarang, ya, tentang buah roh, didahului oleh kasih dan sukacita. Dengan demikian kita bisa menjelaskan bahwa sukacita itu didasari dengan kasih. Jadi kalau tidak ada kasih, dengan sendirinya tidak ada sukacita. Mengapa, saudara-saudaraku? Allah itu adalah kasih adanya. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin kita bisa bersukacita di dalam ibadah, di dalam berdoa dan lain sebagainya. Seperti halnya ibaratnya ketika kita mengasihi pacar kita, ya, atau kasih. Tentu saudara sudah pernah mengalami hal itu, bahwa kalau kita mengasihi orang yang kita kasihi, tentu kita berusaha memenuhi segala permintaannya, gitu. Apa yang dia minta kita usahakan supaya didapatkan, supaya untuk menyenangkan hati kekasih kita, gitu. Saudara-saudaraku, tanpa mengasihi Tuhan, ya, tidak mungkin kita beribadah dengan sukacita. Mengapa? Kalau kita baca Mazmur 100 ayat yang kedua, itu Mazmur 100 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Jadi sukacita itu kan didasari oleh kasih. Jadi kalau kita tidak ada kasih, dengan sendirinya tidak ada sukacita. Sebab di dalam ibadah, kalau tidak ada sukacita, maka ibadah itu akan menjadi hambar. Dan kita merasa kosong, tidak ada apa-apanya. Dan ibadah kita tentunya tidak diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena kasih kepada Allah itu menimbulkan suatu kerinduan, ya. Kasih kepada Allah menimbulkan suatu kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Dengan apa? Dengan berbagai macam cara. Dengan bersekutu, dengan berdoa, dengan beribadah ke rumah Tuhan. Nah, kita datang ke rumah Tuhan dengan tujuan untuk bersyukur, berterima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang pekan yang lalu, misalnya, itu. Atau apapun juga Tuhan sudah memeliharakan hidup kita. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, dengan sendirinya kita tidak berat, ya, untuk melakukan firman-Nya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan berat
misalnya untuk doa pagi, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk datang ke persekutuan, misalnya kaum pria, wanita dan lain sebagainya. Maka kita akan melakukannya dengan senang hati, sebab kita mengasihi Tuhan gitu. Tetapi kalau kita tidak ada kasih kepada Tuhan, bagaimana kita bisa ada sukacita? Bagaimana ada berkat ketika kita beribadah, ketika berdoa juga tidak ada apa-apanya gitu. Sebaliknya, tanpa kasih maka kita akan kehilangan sukacita dan dalam beribadah. Dan akibatnya apa, saudara-saudaraku? Akibatnya, dampaknya akan ke semua acara di dalam satu ibadah. Ibadah itu kan mesti ada pujian, ada doa, ada firman, ada persembahan dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak ada sukacita, maka kita tidak bisa menikmati puji-pujian. Kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah di atas puji-pujian. Itu ada di ayat di Mazmur 22 ayat keempat, di mana bahwa Allah itu bertata di atas puji-pujian bangsa Israel. Jadi Allah itu senang kalau kita memuji. Tapi kita kalau memuji dengan tidak ada sukacita, maka tentu hambar ya toh. Tentu Tuhan tidak akan memberkati pujian kita. Memang mulut bibir kita ikut menyanyi, tapi hati kita tidak di sana. Hati kita ke lain fokus, misalnya kepada usaha kita atau pekerjaan kita atau keluarga kita. Jadi hati kita tidak fokus ke memuji Tuhan. Itu. Yang kedua, kita pun dalam berdoa tidak bisa sungguh-sungguh, sebab kacau pikiran kita gitu. Saya pernah mengalami waktu di Singosari, saya kan bekerja di kantor bangunan perumahan ya, di properti. Ketika ada persoalan di dalam proyek itu, yang saya harus tanggulangi, maka waktu hari Minggu saya tidak bisa berdoa. Saya tidak bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kenapa? Karena hati masih pikirannya di pekerjaan itu. Pikirannya bagaimana besok ini saya harus menangani kasus ini. Jadi susah, saudaraku ya. Jadi penting sekali kita harus mempunyai sukacita. Kalau kita beribadah kepada Tuhan di gereja, itu lepaskan semua hal-hal yang bersifat dunia itu. Kita mau memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan sungguh hati. Tapi bagaimana kita bisa menyembah Tuhan kalau masih ada persoalan yang belum diselesaikan? Kan begitu. Jadi selesaikan dulu persoalannya. Apabila kita mempunyai mempunyai kesalahan atau belum mengampuni orang, jangan kita beribadah, sebab tidak ada berkatnya itu. Harus kita berdamai dulu. Ada firman yang mengatakan begitu. Itu yang kedua. Jadi dalam hal ini Rasul Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 menasihati sebagai berikut ya. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi saudaraku, berdoa itu sebetulnya tidak gampang ya. Kita mesti ada persiapan. Kita tidak bisa berdoa di dalam lingkungan yang ramai ya, yang banyak kesibukan, suara kendaraan dan sebagainya. Kita tidak bisa konsentrasi itu. Contohnya, Yesus dalam hal ini memberikan teladan yang baik. Di dalam Markus 1 ayat yang ke-35, di situ Yesus sebelum dia memberitakan Injil atau sebelum dia melayani ke tempat rumah-rumah ibadah, dia berdoa dulu pagi-pagi sekali. Bukan berdoa di tempat-tempat yang ramai. Dia hanya mencari tempat yang sunyi gitu. Misalnya di bukit, dan di situ dia berdoa kepada Bapanya di surga. Supaya apa? Supaya
dia minta berkat dari Bapaknya untuk dia bisa melayani. Itulah Yesus. Jadi Yesus sebetulnya sudah memberi teladan yang baik bagi kita. Dan tidak mungkin kita berdoa di dalam suatu keramaiannya. Tidak bisa, saudaraku ya. Jadi kita mesti mencari tempat yang tenang. Ada firman yang mengatakan kita harus berdoa dalam masuk kamar, tutup kunci, kita berdoa. Jadi hanya Bapa di surga yang tahu suara doa kita. Itu akan diberkati. Itulah. Jadi kalau tidak ada sukacita, ada persoalan yang belum kita selesaikan, susah sekali saudaraku kita mau berdoa. Susah sekali kita mau bersekutu dengan Tuhan. Dan kalau itu terjadi kita paksakan, ya percuma, ya sia-sia. Yang ketiga, akibat tidak ada sukacita, kita tidak dapat menikmati firman Allah. Ini yang paling penting gitu. Kita tidak dapat menikmati firman Allah. Bagaimana kita bisa menikmati firman Allah? Soalnya pikiran kita mengembara kemana-mana itu. Jadi apa yang dikatakan pengkhotbah itu, jadi hamba Tuhan yang memberitakan firman Allah, seolah-olah apa ya, seperti angin yang lalu mungkin saudaraku ya. Kita tidak bisa menikmati keajaiban daripada firman Allah. Kita tidak bisa menikmati berkat-berkat yang terkandung di dalam firman Allah. Jadi kalau kita masuk ke gereja, pulangnya sama saja, tidak ada apa-apanya, kita tidak bisa menerima apa-apa kalau kita tidak punya sukacita. Jadi penting sekali. Jadi kalau firman akan diberitakan, saudara pastikan saudara itu sungguh-sungguh fokus kepada firman itu. Jangan kita melihat orangnya siapa yang mau berfirman, tapi kita lihat firman Tuhannya itu. Itu yang penting. Jadi marilah kita sungguh-sungguh mendengarkan, menikmati firman Tuhan, merenungkannya, mencermati dengan sesama. Nah dari sana maka iman kita akan ditambahkan, saudara-saudaraku ya. Sebab kalau kita baca Roma 10 ayat 17, bahwa iman itu didapat dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita suka membaca firman Tuhan, dengan sendirinya Tuhan akan memberikan iman, menambah iman kepada kita, sehingga kita tidak gampang goyah dalam menghadapi masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, saudaraku ya, dimana luar biasa ya, baik dari alam yang tidak bersahabat dengan kita, baik kejahatan manusia semakin memuncak, di mana-mana banjir, gempa bumi. Kemarin saya dengar di Jember katanya gempa bumi itu. Dan Gunung Semeru di Lumajang. Kok saya pikir kok berurutan ya. Tidak berapa lama di Cianjur rusak total itu. Berapa hari selisihnya antara Cianjur dengan Gunung Semeru itu. Kan tidak sampai sebulan saya kira ya. Dan banyak kejadian yang mengejutkan kita, seperti korban jiwa dalam permainan sepak bola, itu kasus Kanjuruhan. Kemudian disusul dengan di Korea Selatan waktu apa itu, Halloween Day mungkin ya, itu yang berpakaian seperti hantu dan lain sebagainya. Itu ada berapa? 150 jiwa yang tewas. Karena apa? Karena jalan di sana sempit dan tidak bisa memuat ribuan remaja-remaja itu. Jadi mereka terinjak-injak. Seperti saya, sama seperti Kanjuruhan. Seperti Kanjuruhan itu menjadi persoalan yang berlarut-larut, saudaraku ya. Ada yang mengatakan meninggalnya mereka karena gas air mata. Jadi mereka menyalahkan polisi. Ada yang mengatakan bahwa meninggalnya karena terinjak-injak. Jadi saya teringat dulu waktu kejadian di Arab Saudi, di Mina ya, itu ada berapa ratus jiwa yang mati waktu jalan berdesak-desakan dan terinjak-injak sampai tidak bisa bernapas. Jadi banyak kejadian yang menurut saya ini adalah
tanda-tanda akhir zaman itu. Ini belum semuanya saudaraku ya. Ini hanya kulitnya aja. Kalau kejadian sebenarnya wah, luar biasa. Kalau kejadian ini secara global seluruh dunia mengalami, itu baru Tuhan Yesus akan datang. Tapi kalau hanya Indonesia setempat-setempat masih belum. Tapi itu sudah tanda kita sudah memasuki akhir zaman. Jadi kita jangan menyia-nyiakan kesempatan selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Kita diberikan kesempatan untuk menikmati ibadah, untuk menikmati firman Tuhan. Itu penting saudaraku ya. Jadi jangan kita meninggalkan persekutuan gitu. Seperti yang difirmankan di Ibrani 10 ayat 25. Jangan kita meninggalkan persekutuan, pertemuan ibadah. Dan yang terakhir itu, selain kita tidak dapat menikmati firman Tuhan karena tidak ada sukacita, Tuhan juga tidak akan menerima korban persembahan kita atau kolekte kita itu. Jadi di dalam 2 Korintus 9 ayat ke-7, 2 Korintus 9 itu, Dua Korintus 9 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau kita memberi tanpa sukacita, saya kira percuma saudara-saudaraku ya. Tuhan tidak akan berkenan memberkati pengorbanan kita. Jadi kalau kita memang benar-benar mau ke gereja, mau mengikuti ibadah, kita harus siap saudaraku ya. Siap segalanya. Rohani kita disiapkan. Jadi misalnya ada masalah yang belum selesaikan dulu gitu. Kalau ada orang yang menjahati kita ampuni dulu, kita bisa berdamai itu. Sebab kalau kita beribadah dengan banyak pikiran ya di ini, aduh repot saudaraku ya, repot. Jadi masuk gereja, keluar gereja sama saja, tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh hati, dengan sukacita, maka tentu berkat Tuhan akan turun bagi kita semua. Tapi saya percaya seluruh jemaat GPDI Bethel Bondowoso sudah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan baik. Dan kiranya itu harus tetaplah kita pelihara itu. Dan tentunya kita sebagai hamba Tuhan, sebagai keluarga pasturi, kita harus memberikan teladan yang baik. Bagaimana kita bisa memberitakan tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang keselamatan kalau kita sendiri tidak beribadah dengan sungguh-sungguh. Jadi marilah kita baik keluarga pasturi, baik hamba-hamba Tuhan, baik pelayan-pelayan mimbar, tunjukkanlah bahwa apa yang saudara kerjakan itu memang saudara kerjakan dengan kesungguhan hati dan menjadi teladan bagi jemaat. Sebab jemaat itu mencermati saudaraku ya. Jemaat itu selalu melihat bagaimana pelayanan saudara, bagaimana pelayanan saya itu. Bagaimana pelayanan Ibu Gembala misalnya. Ya terus terang aja jujur bahwa menjadi seorang hamba Tuhan atau menjadi gembala, menjadi pendeta harus mau menjadi keset saudaraku ya. Waktu saya masih di gereja lain di GKI, gembalanya dekat dengan saya. Saya selalu ke rumah dia dan dia mengatakan, waduh Kohin susah kalau menjadi gembala itu harus mau menjadi keset.
Sebab jemaat itu kan macam-macam. Jemaat itu senang kalau gembalanya suka besuk, firmannya bagus gitu, dan suka melayani orang, pergi ke rumah sakit, mendoakan orang sakit. Itu berat kohin, dia bilang gitu. Dan gembala itu harus mau berkorban. Jadi sering terjadi kesalahpahaman, saudaraku ya. Ketika mereka, terutama yang tua-tua, yang lansia, ketika mereka tidak mendapat kunjungan atau besuk daripada pendetanya, gembalanya, atau dari majelis gereja. Gitu. Di sana ada majelis gereja. Saya dulu kan termasuk majelis gereja di GKI. Itu. Jadi saya bagian diakonia, gitu. Jadi mengurusi orang-orang yang perlu dibantu. Misalnya si A sakit dan tidak mampu membeli obat, ya saya ambil uang kas bersama dengan 2 orang majelis yang juga diakonia mengunjungi mereka yang perlu bantuan. Jadi kita ini sebetulnya disorot, saudaraku ya, disorot oleh orang-orang dunia. Kalau kita melakukan perbuatan yang di luar kebenaran firman Allah, maka tentu kita akan dikritik. Misalnya satu saat, misalnya kita tidak pergi ke gereja, misalnya kita sebagai jemaat ya, atau bahkan saya misalnya sebagai hamba Tuhan minggu tidak pergi ke gereja, itu disoroti oleh orang luar, oleh tetangga. Lu kok tidak pergi ke gereja, kira-kira waktunya ibadah. Lu gimana jawab kita nih? Itu kan menjadi batu sandungan ya buat mereka. Oh gitu orang Kristen itu. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita memang benar-benar mengasihi Tuhan, mari kita beribadah dengan baik gitu. Berdoa dengan baik sungguh-sungguh. Sebab pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus berani berkorban melayani Tuhan. Jadi sebab Tuhan sudah melayani kita lebih dulu. Tuhan juga sudah mengasihi kita lebih dulu. Bahkan Tuhan itu yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Tuhan. Tuhan itu memberkati diri, inilah aku. Jadi luar biasa ya. Kalau kita baca Matius 11 ayat 28, di sana nyata toh bahwa Tuhan itu mengundang siapa saja yang lesu, berbeban berat dan sebagainya. Datanglah kepadaku, sebab aku yang kupasang itu enak dan jiwa dan bebanku pun menjadi ringan, katanya. Jadi luar biasa Tuhan itu, saudaraku ya. Tuhan sudah menyediakan kesempatan, menyediakan semuanya lah untuk keperluan kita jika kita melayani Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, kehilangan sukacita itu merupakan juga kelesuan atau menurunnya kerohanian seseorang itu. Jadi tidak adanya sukacita, kehilangan sukacita itu sama saja dengan menurunnya iman percaya kita. Jadi sangat berbahaya itu. Saudara-saudaraku, ada beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa kita tidak mempunyai sukacita. Mengapa manusia itu, banyak manusia yang kehilangan sukacita. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, yaitu yang pertama itu karena kekhawatiran ya. Kekhawatiran akan masa depan kehidupan seseorang serta tipu daya kekayaan dan kesenangan dunia. Itu yang lebih menarik perhatian mereka. Ketika mereka mendapatkan tekanan daripada dunia ini, maka mereka itu lalu berubah setia kepada Tuhan. Dan mereka mencari pertolongan kepada dunia dan kepada manusia. Tetapi firman bilang jangan mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kekhawatiran akan masa depan, karena kesusahan dan sebagainya, memang
menjauhkan orang daripada Allah dan Tuhannya itu. Jadi memang inilah siasat iblis itu. Iblis memang mempunyai siasat seperti itu dengan tujuan supaya manusia itu dipisahkan daripada kasih karunia Allah, supaya manusia itu sebanyak mungkin ditarik menjadi pengikut iblis itu. Seperti Yesus pun pernah dicobai kan dengan kekayaan, dengan kegemerlapan dunia ini. Kalau saudara baca di dalam Matius 4, coba saudara baca pencobaan di padang gurun gitu. Yesus sesudah berpuasa 40 hari 40 malam itu dicobai oleh iblis. Dan dengan segala macam cara iblis mencobai. Biasanya iblis mencobai dengan kekayaan. Ketika kita susah mengalami pencobaan, iblis menawarkan. Tapi tawaran iblis itu tidak gratis, saudaraku ya. Tawaran iblis itu harus ada imbalannya. Imbalannya itu yang mengerikan itu. Imbalannya ialah nyawa manusia sendiri. Sebab iblis datang ke dunia ini untuk mencuri dan membinasakan manusia. Tetapi Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk memberikan kehidupan yang berlimpah-limpah. Saudara bisa baca di dalam Yohanes pasal 10 mungkin ya. Ya soal gembala yang baik kan pasal 10 itu. Itu di sana bisa saudara baca bahwa gembala yang baik adalah gembala yang menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Itu yang pertama ya. Jadi karena kekhawatiran dan tipu daya kekayaan serta kenikmatan dunia ini menyebabkan seseorang itu menjauhkan diri daripada kasih karunia Allah. Yang kedua, karena meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Seseorang yang meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, maka dia akan mengalami kematian rohani. Saudaraku ya. Kalau kita dulunya rajin bersekutu dengan Tuhan, membangun mezbah, doa dan lain sebagainya, rajin ke gereja dan lain sebagainya, tapi lama-lama mungkin karena satu dua hal, karena keadaan dunia ini dan tekanan daripada beratnya hidup ini gitu, biasanya kadang-kadang tidak semua, kadang-kadang yang imannya kurang itu akan berubah setia dan lalu malas untuk baca firman, malas untuk beribadah, malas untuk doa dan lain sebagainya. Dengan demikian maka mana Tuhan bisa memberkati kita, dan kita ada di dalam suatu lingkaran yang penuh dengan keraguan dan kebimbangan dalam hidup ini, dan kita tidak mempunyai kepastian untuk tujuan hidup ini, yaitu ke surga. Seolah-olah keselamatan itu sudah tidak kita perhatikan lagi, tidak peduli. Jadi kalau kita meninggalkan persekutuan dengan Allah itu berarti kita mengalami kematian rohani. Kenapa saudaraku? Sebab jiwa kita kosong, tidak ada firman, tidak ada penghiburan daripada Roh Kudus. Jadi kita hanya berfokus kepada dunia ini itu. Tapi saudaraku, bukannya saya ini sok suci ya, bukan ya. Tapi inilah yang saya bisa katakan malam hari ini. Saya tidak keluar dari firman Tuhan, dan apa yang saya beritakan ini sesuai dengan apa yang saya baca. Cuma saya berusaha untuk menjelaskan kepada saudara agar kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan itu. Jadi kalau kehilangan firman Tuhan, kalau kehilangan persekutuan dengan Tuhan, maka tentunya kita akan kehilangan. Yang pertama, tidak ada sukacita. Yang kedua, tidak terima berkat. Dan yang ketiga yang paling bahaya, kita tidak akan menerima keselamatan itu. Kalau kita baca di Efesus 4 itu, ayatnya yang ke-18.
Efesus 4 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Saya baca dulu ayat 17 ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi di sini dijelaskan bahwa akibat daripada tidak bersekutu dengan Tuhan itu pikiran kita menjadi gelap. Jadi kita kehilangan tujuan dalam hidup ini. Kita kehilangan pengharapan. Kita menjadi putus asa. Karena tidak ada yang menolong kita lagi. Sebab kita sudah keluar dari lingkaran kasih karunia Allah. Dan Allah sudah tidak mau lagi tolong kita. Inilah akibat daripada kalau kita meninggalkan persekutuan itu. Bahaya sekali saudaraku ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengapa manusia seringkali tidak mempunyai sukacita? Karena yang ketiga ini, karena masih menyimpan akar-akar kepahitan. Akar-akar kepahitan. Ya, akar kepahitan ini contohnya dia perasaan tidak suka melihat keberhasilan orang lain. Perasaan tidak suka melihat orang lain lebih baik, lebih pintar, lebih kaya, lebih hebat daripada dia. Yang kedua, tidak suka dinasihati, tidak suka menerima kritikan. Sebab dia merasa dialah sendiri yang paling benar di antara semua. Dia paling benar. Jadi tidak mau dikalahkan oleh siapapun juga. Ini bahaya sudah. Orang yang tidak suka dikritik tidak akan bisa maju, saudaraku ya. Tidak akan bisa maju. Dikritik, kalau saya senang kalau dikritik itu, supaya saya bisa tahu apa kelemahan saya ini sebetulnya. Kalau orang tidak mau dikritik itu memang susah itu. Mengeraskan hatinya tidak terima kritikan. Sebab kritikan nanti kan ada dua macam tuh. Kritikan yang membangun dan kritikan yang mencelakakan. Tapi maksud saya ini kritikan yang membangun. Yang ketiga, hidupnya selalu diwarnai dengan kebencian, dendam, iri hati gitu. Di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat ke-16 dikatakan bahwa iri hati itu menimbulkan kekacauan. Iri hati itu menimbulkan kerusuhan, menimbulkan kejahatan. Orang yang iri hati tentunya berusaha untuk mengalahkan lawannya itu, berusaha untuk mengatasi lawannya dengan berbagai macam cara. Dan ini menimbulkan suatu kejahatan ya, tidak kriminal. Itu bahaya saudaraku. Jadi kalau orang merasa masih ada iri hati, tidak senang melihat orang lain lebih bahagia daripada dia, justru seharusnya kita belajar mengapa ya orang itu kok sukses, saya kok tidak. Jadi kita harus belajar dari yang berhasil itu. Mengapa dia bisa berhasil, saya tidak. Itu bagus saudaraku ya. Tapi kalau kita tidak mau belajar daripada yang lebih senior, ya gitu-gitu aja sudah. Nanti kita tidak akan bisa maju itu. Jadi hidupnya itu selalu diwarnai oleh akar pahit itu. Dan akar pahit ini berbahaya saudaraku, bisa menyebabkan sakit penyakit. Kalau kita selalu mendendam, iri hati, maka tentu level kita akan terganggu, mah kita akan kambuh, gitu. Jantung kita akan, tensi kita akan naik. Itu berbahaya sekali. Itu. Kalau kita baca Ibrani 12 ayat yang ke-15 itu.
Ibrani 12 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ayat ini bagus sekali saudaraku ya. Jadi kita harus mempunyai prinsip seperti ayat 15 ini. Kita menjaga supaya hati kita tuh tidak dinorai dengan dengan orang-orang yang lebih baik daripada kita. Jangan. Cukupkan dengan apa yang ada. Itu ada firman mengatakan demikian kan. Cukupkan dengan apa yang ada. Sekarang kita akan membahas apakah hubungan antara sukacita dengan keselamatan. Soalnya di dalam 1 Petrus tadi ayat yang 89 akan ada kata keselamatan itu. Saudara-saudaraku, sukacita tidak dapat dipisahkan daripada keselamatan atau dari kerajaan Allah. Keselamatan itu kalau kita diterima di kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Mengapa demikian? Sebab kita akan membandingkan ada 2 ayat itu yang bisa kita baca untuk mengetahui mengapa sukacita itu tidak ada sukacita, mengapa sukacita itu tidak dapat dipisahkan dari keselamatan. Kita kalau membaca Matius ayat 6:33 tentu sudah hafal itu, bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Dan pertanyaannya, apa kerajaan Allah itu? Mengapa kita harus mencari kerajaan Allah? Di mana kita harus mencari kerajaan Allah? Dan semua ditambahkan itu apa artinya? Alkitab menjawab di dalam Roma 14 ayat ke-17. Roma 14 ayat ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17 mengatakan ini mengenai kerajaan Allah. Pengertian kerajaan Allah. Demikian firman Allah, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi di sini ada lagi kata sukacita itu. Ada sukacita. Jadi berarti kerajaan Allah itu adalah kerajaan sukacita. Di mana sumber sukacita? Ya ada di sorga itu. Jadi kalau kita mencari kerajaan Allah, kita mesti mempunyai kasih dan mempunyai sukacita. Jadi dikatakan di Matius 6:33 ini semuanya akan ditambahkan, itu bukan berarti itu sifatnya jasmani, bukan saudaraku ya. Jadi semuanya akan ditambahkan berarti berkat rohani yang maksudnya ayat ini. Sebab kalau berkat jasmani sudah ada di dalam Matius pasal yang ke-5 tentang kekhawatiran itu, bahwa jangan kamu khawatir dan lain sebagainya. Dan ayat pasal yang ke-6 ayat 33 ini mengenai berkat-berkat rohani yang menuju kepada keselamatan. Jadi makanya tidak dapat dipisahkan sukacita dari keselamatan itu. Jadi kesimpulannya, mencari kerajaan Allah identik dengan mencari sukacita dan damai sejahtera. Dan ini persis dengan 9 buah roh tadi itu. Diawali dengan kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada semua tuh di kerajaan Allah ini. Ini maksudnya mengapa sukacita itu harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudara-saudaraku, apapun situasi dan kondisi yang kita alami pada masa-masa yang sukar ini, jangan sampai membuat kita kehilangan sukacita. Itulah pesan daripada Alkitab ini. Saja penting sekali sukacita itu. Tetaplah kita meyakini dan percaya bahwa Tuhan Yesus
akan selalu memelihara dan melindungi umatnya dalam tahun 2023. Semua daripada kita akan mengharap tuh agar 2023 kita lebih diberkati Tuhan, usaha kita lebih berhasil, kita lebih sejahtera, lebih sehat dan lain sebagainya. Dan itu bisa terjadi kalau kita berlindung di bawah kepak sayap Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun diprediksi bahwa dunia akan mengalami resesi global dalam tahun depan ini, namun kita jangan takut, sebab kita mempunyai Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan dunia. Itu ada firman sebenarnya. Jadi kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, berjalan-jalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita tidak perlu khawatir apapun juga, sebab kita akan menjadi pemenang. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Jadi kita aman di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dan sebagai ayat yang terakhir akan saya bacakan Roma pasal 12 itu. Roma pasal 12 ayat yang ke-11 dan ke-12. Roma 12 ayat yang ke-11 dan ke-12. Demikian firman Tuhan itu. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan layanilah Tuhan. Ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Jadi marilah ayat ini kita hayati benar-benar dan kita melakukannya, Tuhan. Jadi kalau kita menderita kesesakan, bacalah ayat ini tuh, bahwa jangan sampai kita kehilangan sukacita ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan, ujian dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita akan menaikkan satu pujian. Kita angkat satu pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian ini. Haleluya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya.
masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, amin. Haleluya. Nanti dengan kasih Kristus, Tante Ivan akan bawa kita dalam doa. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Nanti dengan kasih Kristus, Tante Ivan akan bawa kita dalam doa firman Tuhan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan jika kami kembali diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kehidupan kami sebagai orang percaya membutuhkan sukacita. Dalam situasi keadaan apapun, dengan sukacita kami kuat Tuhan. Kami mengalami kemenangan, kami sanggup mengatasi segala situasi. Sebab sukacita itu memberikan kemampuan untuk kami dengan terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dengan penuh ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu akan memenuhi kehidupan kami. Inilah yang menjadi pengharapan kami sebagai anak-anak Tuhan. Firman-Mu telah berhenti, tetapi tetap Allah Roh Kudus kuatkan kami, supaya hidup kami anak-anak Tuhan tidak kehilangan sukacita, tidak kehilangan pengharapan, tetapi tetap mengandalkan kekuatan dari firman Tuhan yang akan memampukan kami memelihara sukacita, damai sejahtera, kekuatan, bahkan kemenangan di atas segala masalah. Terpuji nama-Mu Tuhan, diberkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam ini. Diberkatilah kami semua yang hadir, supaya kami tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Malam ini juga Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Sui Junsing ya Tuhan. Jika sore tadi dia Tuhan mengalami keadaan drop Tuhan, sehingga dia harus di ventilator, tolong dia Tuhan, tolonglah. Kalau Tuhan berkehendak untuk dia sembuh, sembuhkanlah. Tapi di dalam segala sesuatunya kami hanya berserah kepada kehendak Tuhan yang terbaik. Kemurahan Tuhan kiranya terjadi untuk kondisi kesehatan keberadaan Ibu Sui Junsing di Malang yang berada di rumah sakit dalam ruang ICU dan harus mengalami ventilator
biar semua terjadilah di dalam cara dan kehendak Tuhan untuk menolongnya. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan korban persembahan kita. Nanti dengan kasih Kristus, Saudari Meliska bagi kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat setiap kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada saat malam hari ini kami boleh berkumpul beribadah kepada Tuhan, dan kami boleh ada sebagai kami mana ada, itu semua atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami untuk senantiasa hidup seturut kebenaran firman Tuhan, agar dalam kehidupan kami senantiasa bersuka cita di dalam Engkau Bapa. Memberkati hamba-Mu yang telah menjadi sumber saluran berkat bagi kami pada saat malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati segala kehidupannya, keluarganya, bahkan pelayanannya. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan, pada saat malam hari ini kami rindu untuk memberikan korban persembahan kami. Sucikan tangan-tangan kami Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan setiap persembahan yang kami berikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap memberi hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jalan bersama Dia. Amin. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama dengan Yesus manis. Saja waktu bangkit berdiri, kita manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis, 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 sungguh manis. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kebenaran yang sudah kita alami. Kita akhiri pada malam hari ini. Kita naikkan satu pujian, Kau gendongku. Nanti dengan kasih Kristus, Om Felix akan tutup dalam doa. Haleluya, Yesus Tuhan. Tuhan, Kau setia, dulu, sekarang, selamanya. Semua rencana
rencana Tuhan pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Kau gendongku sampai masa tuaku. Amin. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan akan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Kau gendongku. Nanti dengan kasih Kristus, Om Felix akan tutup dalam doa. Sampai masa tuaku, Kau gendongku sampai putih rambutku. Sampai selamanya. Kau gendongku sampai selamanya. Haleluya, Yesus, haleluya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan malam hari ini hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur dan terima kasih oleh karena atas pertolongan-Mu, atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu di tempat ini dapat melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas pada malam hari ini. Baik itu pelayanan musik, baik itu singer maupun pemimpin pujian, kolektan Tuhan yang duduk di multimedia. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Demikian juga dengan semua jemaat yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Pasti Engkau memberkati mereka. Berkat dengan berkat sukacita, berkat damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memimpin acara ibadah pada malam hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Sehingga nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan. Bapa di surga, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini untuk kami kembali ke rumah kami masing-masing. Sertailah perjalanan kami Tuhan, dijauhkan dari segala malapetaka, kecelakaan, mara bahaya, dan lain sebagainya yang hendak menghalangi perjalanan kami. Tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan segala selamat. Kami mohon berkat-Mu untuk rumah tangga kami masing-masing. Kami mohon Tuhan agar supaya Tuhan mencukupkan akan kebutuhan hidup kami masing-masing. Engkau mencukupkan apa yang kami butuhkan dan apa yang kami perlukan. Sebab Engkau adalah Allah yang tahu persis apa yang kami butuhkan di dalam hidup ini. Berikan kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan
supaya kami terus bisa memuji nama-Mu Tuhan. Dan kami juga malam hari ini berdoa untuk Ibu Gembala kami yang mungkin masih ada di dalam perjalanan. Tuhan sertai perjalanannya, dijauhkan daripada segala celaka, malapetaka dan mara bahaya, dan kembalikan dia pulang ke rumah Tuhan ini dengan segala selamat Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan daripada Allah Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat-Mu ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.